Banyak orang belum mengetahui bahwa di Jepang sejarah Islam sudah mulai dikenal sejak abad 18 Masehi. Hubungan pertama antara dunia Islam dan orang Jepang dimulai pada akhir Kesogunan Tokugawa atau Kesogunan Edo, pemerintahan militer feodal Jepang antara 1603 dan 1868. Hubungan ini mendapatkan momentumnya dengan pemerintahan Kaisar Meiji, juga disebut Meiji Agung atau Meiji the Good, pada tahun 1868. Sejarah Islam di Jepang bermula dari hubungan kerjasama Kekaisaran Jepang dengan Turki di zaman Kekhalifahan Ottoman. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Terima kasih. Salah satu negara Muslim yang dihubungi Jepang adalah Kekaisaran Ottoman, Kekhilafahan Turki Utsmani. Pertemuan resmi pertama antara kedua negara terjadi pada tahun 1887 dengan kunjungan Pangeran Komatsu Akihito dari keluarga Kekaisaran Jepang ke Istanbul. Sebuah delegasi 2 tahun kemudian dikirim ke Jepang atas permintaan Sultan Abdul Hamid. Delegasi menaiki kapal fregat Ertugrul pada Juli tahun 1889 dan meninggalkan Istanbul menuju Jepang. Mengunjungi berbagai negara, fregat tiba di Yokohama, Jepang pada Juni tahun 1890 setelah sedikit penundaan. Komandan Armada Osman Pasha menyerahkan surat yang dikirim oleh Sultan Abdul Hamid. Perintah hak istimewa dan hadiah kepada Kaisar Jepang. Delegasi yang mengadakan pertemuan di Jepang selama 3 bulan itu berangkat dari Yokohama pada tanggal 15 September untuk kembali ke Istanbul. Namun, saat dalam perjalanan ke Kobe keesokan harinya, fregat Ertugrul mengalami cuaca buruk, menabrak batu dan tenggelam. Bencana Ertugrul membuat kesan yang luar biasa dalam pers Jepang sehingga surat kabar negara itu meliput berbagai artikel tentangnya. Surat kabar Jepang juga meluncurkan kampanye bantuan untuk 69 orang yang selamat dari fregat. Ini adalah kampanye pertama yang diadakan untuk orang asing yang selamat di Jepang. Jiji Shinpo, salah satu surat kabar terbesar di negara itu, mengumpulkan bantuan paling banyak, dengan total 4.048.976 yen Jepang. Diputuskan bahwa para korban akan dikirim kembali ke Istanbul dengan 2 kapal perang Jepang bernama Hiei dan Kongo. Uang yang dikumpulkan untuk para penyintas fregat akan dikirimkan ke pemerintah Ottoman dengan cara ini juga. Shotaro Noda, yang bekerja di Jiji Shinpo, dipilih untuk tugas penting ini. Noda lahir dalam keluarga samurai pada tahun 1868 dan datang ke Tokyo untuk belajar pada tahun 1886. Setelah lulus, ia mulai bekerja untuk Jiji Shinpo. Noda segera pergi ke Kobe, di mana orang-orang yang selamat dikumpulkan, dan kapal-kapal berangkat pada pagi hari tanggal 11 Oktober.
Sekelompok besar orang berkumpul untuk melihat Noda ketika dia akhirnya tiba di Istanbul dan datang untuk menemui Menteri Angkatan Laut Hasan Pasha pada tanggal 6 Januari. Ia menyerahkan semua uang bantuan sebesar 88.497 kurus, piaster era Ottoman, kepada Riza Hasan Pasha, ketua lembaga bantuan yang didirikan untuk para korban. Insiden itu muncul di semua surat kabar Istanbul pada hari berikutnya. Hubungan Islam dengan Jepang ini masih terbilang belia jika dibandingkan hubungan agama ini dengan negara-negara yang lain di seluruh dunia. Tidak terdapat sebuah hitungan yang nyata tentang hubungan-hubungan antara agama Islam dengan Jepang atau cerita sejarah tentang Islam di Jepang melalui penyebaran agama. Kecuali beberapa hubungan tersembunyi antara penduduk-penduduk Jepang dengan orang-orang Muslim dari negara lain sebelum tahun 1868. Agama Islam diketahui untuk pertama kali oleh penduduk Jepang pada tahun 1877 sebagai sebagian pemikiran agama Barat dan pada sekitar tahun itu, kehidupan Nabi Muhammad diterjemahkan dalam bahasa Jepang. Ini membantu agama Islam menempatkan diri dalam pemikiran intelek orang Jepang, tetapi hanya sebagai satu pengetahuan dan pemikiran. Lagi satu hubungan yang penting dibuat pada tahun 1890 ketika Turki Utsmaniyah mengirim utusan yang menumpang sebuah kapal yang dinamakan Ertugrul ke Jepang untuk tujuan menjalin hubungan diplomatik antara kedua negara serta untuk saling memperkenalkan orang Muslim dan orang Jepang. Kapal itu yang membawa 609 orang penumpang dalam pelayaran pulang ke negara mereka tenggelam dengan 540 penumpang tewas. Dua orang Jepang Muslim pertama yang diketahui ialah Mitsutaro Takaoka yang memeluk Islam pada tahun 1909 dan mengambil nama Omar Yamaoka setelah menunaikan haji di Mekah. Serta Bumpachiro Ariga yang pada masa yang lebih kurang sama telah pergi ke India untuk berdagang dan kemudian memeluk Islam di bawah pengaruh orang-orang Muslim di sana serta mengambil nama Ahmad Ariga. Bagaimanapun, kajian-kajian ini telah membuktikan bahwa seorang Jepang yang dikenali sebagai Torajiro Yamada mungkin merupakan orang Jepang Muslim yang pertama ketika ia melawat negara Turki disebabkan turut berduka cita dengan korban tewas dalam kecelakaan maut Ertugrul. Dia mengambil nama Abdul Halil dan mungkin pergi ke Mekah untuk naik haji. Bagaimanapun, kehidupan komunitas Muslim yang benar tidak bermula sehingga beratus-ratus pelarian Muslim Turki, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Kazakhstan dan Tatar Turki yang lain dari Asia Tengah dan Rusia, pengaruh revolusi Bolshevik semasa Perang Dunia I. Orang-orang Muslim ini yang diberikan perlindungan di Jepang menetap di beberapa pelabuhan utama di sekitar Jepang dan mendirikan komunitas-komunitas Islam. Segelintir orang Jepang memeluk Islam melalui hubungan mereka dengan orang-orang Muslim ini.
Dengan pembentukan komunitas-komunitas Muslim ini, beberapa buah masjid telah didirikan. Masjid yang paling penting di antaranya ialah Masjid Kobe yang didirikan pada tahun 1935. Dan Masjid Tokyo yang didirikan pada tahun 1938. Bagaimanapun, orang Jepang Muslim tidak mengambil bagian dalam pengelolaan masjid-masjid ini dan tidak terdapat orang Jepang yang menjadi imam. Dengan pengecualian Syekh Ibrahim Sawada, imam pada Ahlul Bait Islamic Center di Tokyo. Saat Perang Dunia II, salah satu ledakan Islam dimulai oleh kelompok militer di Jepang melalui pendirian pusat-pusat studi untuk mengkaji Islam dan dunia Muslim. Pilot-pilot tempur Jepang yang pergi ke negara-negara Asia Tenggara sebagai tentara semasa Perang Dunia II diajarkan untuk mengucapkan La ilaha illallah digunakan ketika pesawat-pesawat mereka ditembak jatuh di kawasan-kawasan ini supaya mereka tidak dibunuh. Sebuah pesawat Jepang telah dikatakan ditembak jatuh dan pilotnya diamankan oleh penduduk setempat. Apabila pilot itu mengucap kata-kata ajaib itu, mereka merasa terharu ketika penduduk-penduduk itu berubah sikap terhadapnya dan memperlakukannya dengan baik. Telah dikatakan bahwa pada waktu itu, lebih dari 100 buah buku dan jurnal mengenai Islam telah diterbitkan di Jepang. Bagaimanapun, pusat-pusat pengkajian ini sama sekali tidak diketuai atau diurus oleh orang-orang Muslim dan tujuannya bukan untuk penyebaran Islam. Tujuan yang sebenarnya adalah untuk menambah wawasan militer dengan pengetahuan yang diperlukan mengenai Islam dan orang Muslim karena terdapat komunitas-komunitas Muslim yang besar di kawasan-kawasan yang diduduki oleh Angkatan Militer Jepang di negara RRT dan negara-negara Asia Tenggara. Oleh karena itu, dengan berakhirnya perang pada tahun 1945, pusat-pusat pengkajian ini menghilang sama sekali. Ada lagi satu ledakan Islam, kali ini selepas krisis minyak 1973. Media massa Jepang telah memberi penerbitan yang besar tentang dunia Muslim, dan khususnya kepada dunia Arab, akan pentingnya negara-negara ini terhadap ekonomi Jepang. Dengan penerbitan ini, banyak orang Jepang yang tidak mempunyai secuil pengetahuan tentang Islam mempunyai peluang untuk melihat rukun Islam kelima, haji di Mekah serta untuk mendengar panggilan azan, panggilan Islam untuk salat, dan pembacaan Al-Quran. Selain itu banyak orang Jepang yang memeluk Islam secara terang-terangan ketika itu. Terdapat juga banyak upacara Islamisasi massal yang terdiri dari berpuluh-puluh ribu orang. Bagaimanapun, selepas krisis minyak selesai, kebanyakan pemeluk Islam Jepang meninggalkan agama itu. Orang-orang Turki merupakan komunitas Muslim yang terbesar di Jepang hingga akhir-akhir ini. Pada masa kini ketika Jepang menjadi salah satu tujuan pendidikan, usaha dan wisata yang populer, banyaknya pekerja, pelajar dan wisatawan Muslim turut mempengaruhi perkembangan Islam di sana. Minister Sato, Wakil Duta Besar untuk Indonesia menyatakan, di Jepang pada tahun 1930-an, hanya ada 2 masjid, namun saat ini sudah terdapat lebih dari 100 masjid. Masyarakat Islam yang ada di Jepang, paling banyak orang Indonesia, kemudian orang Pakistan, Bangladesh, dan Iran. Pusat Islam dan Asosiasi Muslim Jepang di Tokyo menjadi pusat studi Islam dan bahasa Arab bagi warga Jepang.
yang banyak menarik perhatian warga muda Jepang. Saya percaya, akumulasi dari berbagai usaha yang kecil seperti ini dapat memberi andil bagi dunia yang lebih damai. Bandara-bandara internasional di Jepang berusaha menjadi lebih ramah kepada umat Islam dengan menyediakan fasilitas dan ruang ibadah di tengah kenaikan tajam pengunjung dari dunia Islam menyusul kelonggaran dari pemerintah Jepang tentang peraturan untuk mengeluarkan visa pada Juli tahun 2013. Kyoto juga berencana menjadi kota yang ramah terhadap Muslim pasca pembebasan visa pada Juli tahun 2013. Jumlah pengunjung Muslim asal Malaysia ke Jepang meningkat dan mendorong pemerintahan di Kyoto mencari cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kyoto memiliki kelompok studi di bawah Asosiasi Muslim Kyoto. Asosiasi yang berdiri sejak tahun 1987 ini mengusahakan agar Muslim dapat mengunjungi masjid dan beribadah di dalamnya. Menyediakan ruangan dengan petunjuk arah kiblat, juga memberikan informasi terkait tempat-tempat makan halal yang di Kyoto. Tombol like dan subscribe. Bagikan ke teman Anda jika ini bermanfaat. Terima kasih.